Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lingkungan. Hari ini kita akan membahas topik yang bagi perusahaan itu mungkin sering dianggap sepele. Tetapi ini sangat krusial dan penting bagi industri. Biasanya perusahaan itu hanya berfokus atau tahu dengan AMDAL atau KPL. Padahal dalam AMDAL atau KPL ada juga namanya Pertek dan Rintek. Nah, pada kesempatan kali ini saya, Marendika, ingin membahas mengenai tentang Pertek, khususnya adalah Pertek emisi seperti itu. Mungkin bersama ini saya tidak sendiri, saya ditemani juga oleh narasumber kami yaitu Pak Dwi Handayani. Selamat pagi Pak. Pagi Mas. Apa kabar Pak Dwi? Alhamdulillah. Bagaimana Pak kesibukannya selama ini? Lumayan. Sibuk ya Pak. Agak sulit mengatur jadwal bersama Pak Dwi karena beliau sangat-sangat sibuk gitu, dan beliau merupakan tenaga ahli yang bergerak di bidang emisi dan juga IPA seperti itu. Mungkin saya ucapkan selamat datang Pak Dwi. Terima kasih atas kesempatannya telah mau hadir dalam podcast kita pada kali ini. Mungkin yang setelah kita ketahui Pak ya, bahwa dalam perizinan berusaha itu kita tidak hanya mengurusi izin lingkungan berupa AMDAL atau Pertek, tetapi di dalamnya juga ada persetujuan teknis atau Pertek dan mungkin ada rincian teknis atau Rintek seperti itu. Jadi mungkin kita bisa awali dengan pertanyaan yang pertama, sebetulnya apa sih Pak Pertek itu? Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Jadi Pertek adalah persetujuan teknis. Jadi perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah semenjak adanya regulasi terbaru PP 22 tahun 2021. Jadi sebelum itu dulu terkait emisi tidak ada perizinan khusus, tetapi semenjak tahun 2021 segala sesuatu yang menggunakan uji lab itu ada istilahnya Pertek, persetujuan teknis. Jadi kalau IPAL ada Pertek, berarti ada SLO-nya nanti. Jadi ada dua perizinan, termasuk juga emisi karena ada uji lab-nya, maka ada uji Pertek persetujuan teknis di awal dan SLO setelah melakukan uji lab. Seperti itu. Oke, baik Pak. Oke, untuk Pertek jadi ada dua ya Pak ya, Pertek emisi dan juga Pertek air limbah seperti itu. Nah, menurut Bapak berarti untuk Pertek ini bukan hanya sebatas formalitas ya bagi perusahaan. Oh iya. Jadi kewajiban. Betul. Artinya kewajiban, dan betul-betul pada saat pengajuan Pertek ini ya perancangannya dibuat semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, karena nanti akan ditagih sewaktu SLO-nya. Jadi harus uji emisinya melalui lolos. Kalaupun Pertek IPAL ya uji baku mutunya harus memenuhi baku mutu, baru SLO bisa diajukan. Oke, maaf Pak, sebelumnya SLO itu apa sih Pak? SLO adalah surat layak operasional. Jadi kalau Pertek persetujuan teknis sebelum kegiatan itu dijalankan, kalau SLO adalah surat layak operasional setelah peralatan terpasang dan dilakukan uji laboratorium dan sudah memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan. Nah, jadi itu ya kawan-kawan dan rekan-rekan semua terkait dengan penjelasan Pertek dan SLO dari Pak Dwi. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berarti ini Pak, terkait dengan Pertek emisi, kenapa sih Pertek emisi ini menjadi sangat penting untuk perusahaan atau industri yang sedang berjalan seperti itu atau yang ingin direncanakan? Baik, jadi sebetulnya secara global karena memang isu global warming, jadi artinya bahwa es di kutub utara mencair, kemudian air laut naik, bumi mengalami kenaikan temperatur dan lain sebagainya. Itu salah satu penyebab utamanya adalah karena emisi seperti itu. Nah, emisi ini baik dari alam, misalnya gunung berapi,
kebakaran hutan, dan yang bisa dikendalikan adalah emisi yang dari industri seperti ini. Jadi artinya sumber emisi dari industri itu selama ini tidak terkontrol secara detail. Artinya hanya dilaporkan selama 6 bulanan, tetapi tidak ada perizinan khusus. Nah, semenjak PP 22 tahun 2021 inilah pemerintah mendeklar ada perizinan khusus terkait emisi seperti itu. Oke, baik Pak. Mungkin terkait emisi juga, kenapa sih Pak gitu emisi ini menjadi sangat penting gitu bagi lingkungan sekitar? Maksudnya apa saja yang menyebabkan kenapa emisi atau udara buangan ini menjadi berbahaya terhadap lingkungan seperti itu? Baik, sebetulnya emisi itu nanti ada macam-macam sebetulnya, termasuk misalnya di regulasi itu ada istilahnya gas CO2, kemudian gas NOx namanya, kemudian gas SOx seperti itu. Gas-gas itu sebetulnya kalau berlebih dari standar yang ditetapkan itu ya akan merusak lingkungan, termasuk misalnya munculnya hujan asam dan lain sebagainya, itu karena memang sumber emisi di daerah tertentu yang berlebih sehingga akan mengganggu pH di air hujan seperti itu. Oke, baik Pak. Mungkin sobat-sobat atau rekan-rekan juga ingin tahu mungkin Pak, kan kita sudah membahas tentang emisi nih terkait gas buang atau udara buang. Terus misalkan perbedaannya nih Pak, untuk di industri itu kan mereka biasanya memiliki cerobong, dan juga di kendaraan juga dia memiliki knalpot seperti itu. Perbedaannya apa Pak antara emisi yang dikeluarkan atau dihasilkan dari industri dengan dari kendaraan? Baik, jadi sebetulnya kalau di pertek emisi ini kira-kira ada 6 hal yang dimonitor seperti itu. Yang pertama adalah emisi itu sendiri. Kemudian yang kedua ambien. Jadi emisi ambien, kemudian fugitif, kebisingan, kebauan, kemudian energi recovery. Jadi sebetulnya perizinan pertek emisi itu kira-kira ada 6 hal ini yang harus dievaluasi seperti itu. Nah, uji pertama itu adalah uji ambien. Jadi udara ambien adalah udara sekitar kita. Nah, itu dibagi menjadi 3 hal. Jadi udara ambien kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi kalau udara ambien kelas 1 itu sebetulnya buat cadangan oksigen. Jadi contoh hutan lindung dan lain sebagainya, hutan kota itu adalah standar udara ambiennya kelas 1 yang paling bersih. Kemudian ada udara ambien kelas 2 itu untuk perumahan seperti itu. Kemudian ada udara ambien kelas 3 itu untuk perindustrian, untuk kawasan industri seperti itu. Jadi ada 3 kelas, nanti tergantung dari areanya. Makanya industri itu kenapa dikejar PKKPR bahwa itu harus di industri, karena nanti udara ambiennya akan mengacu kepada standar udara ambien kelas 3, kelas industri. Oke Pak, berarti untuk udara ambien sendiri itu terbagi menjadi 3 kelas ya Pak ya, yaitu untuk hutan, lalu pemukiman atau perumahan, yang ketiga itu untuk industri. Industri. Bisa dijelaskan Pak sedikit ini terkait emisi fugitif itu apa Pak? Baik, jadi kalau emisi itu pada dasarnya semua sumber udara di industri yang keluar dari mesin. Nah, apapun yang keluar dari mesin itu disebutnya emisi. Makanya standarnya udara yang keluar dari mesin itu dikeluarkan cerobong. Makanya itu disebut emisi. Nah, tetapi secara praktikal ternyata ada saja udara yang berpotensi mengganggu tapi tidak bisa lewat cerobong. Contohnya konveyor. Jadi konveyor batubara itu kan pengiriman batubara lewat lewat roda ban berjalan begitu. Nah, itu kan nggak bisa dipasang cerobong. Nah, debu-debu yang keluar dari konveyor dan lain sebagainya itu disebut fugitif. Jadi perbedaan emisi dan emisi fugitif itu berdasarkan dengan
eh, bagaimana si emisi itu bersumber ya Pak ya. Betul, dan sesuatu yang memang tidak bisa dilewatkan cerobong maka dilarikan ke dalam fugitif. Jadi nanti udara ambil sekitar yang dikendalikan. Oke. Seperti itu. Baik, nah seperti itu ya mungkin rekan-rekan bagi perusahaan atau industri yang di perusahaan atau kegiatan itu memiliki cerobong atau alat yang berpotensi menghasilkan emisi, itu sedikit penjelasan kurang lebih dari Pak Dwi terkait dengan perbedaan emisi udara ambien dan emisi fugitif. Lalu Pak, mungkin izin bertanya juga terkait ini kan mungkin bagi rekan-rekan semua ada hal yang mungkin baru nih dalam praktek emisi yaitu heat recovery Pak. Nah itu bisa dijelaskan Pak bagaimana heat recovery itu sebetulnya? Baik, jadi sebetulnya di beberapa industri itu misalnya punya boiler. Nah, sisa panas yang dihasilkan dari boiler itu diambil kembali. Itu namanya heat recovery sebetulnya. Jadi heat recovery sih sebetulnya bukan menjadi bagian dari emisi, tetapi pemanfaatan panas yang secara umum biasanya kita masukkan di dalam dokumen praktek emisi sebagai bagian dari pemanfaatan energi sebetulnya begitu. Berarti untuk heat recovery ini merupakan bagian dari pemanfaatan si energinya ya, betul. Untuk penggunaan produksi industri atau perusahaan. Jadi seperti kebisingan, kebauan ini juga biasanya kita cantumkan dalam praktek emisi. Tetapi nanti yang keluar di dalam perizinan memang fokus ke emisinya. Berarti untuk kebauan, heat recovery dan kebisingan itu tetap include ya Pak ya, dimasukkan di dalam dokumen karena itu juga penting, tetapi the whole-nya atau main yang dibahasnya itu lebih ke emisi ya. Kira-kira Pak nih terkait dengan emisi ya Pak, ada studi kasus nggak Pak, contoh bagaimana si perusahaan atau industri ini mencemari lingkungan atau dia melanggar sanksi dari pemerintah terkait dengan pembuangan emisi seperti ini? Baik, jadi sebetulnya emisi itu dibagi menjadi dua di antara emisi sendiri, yaitu emisi yang sifatnya gas. Jadi nanti keluarnya misalnya SOx, NOx, CO2 seperti itu. Kemudian emisi yang sifatnya ada potensi padatan, kita sebutnya namanya partikulat. Seperti itu. Jadi artinya nanti ada juga cerobong karena bersumber oleh emisi yang gas saja. Ada juga cerobong yang bersumber dari gas dan partikulat. Nah, seperti itu. Jadi artinya nanti ada dua aturan sebetulnya nanti. Jadi nanti ada istilahnya ukuran cerobong yang disebut 2D 8D itu karena mengandung partikulat. Sedangkan kalau tidak mengandung partikulat itu boleh menggunakan aturan yang 2D setengah D seperti itu. Oke, itu terkait teknis ya, teknis ya. Perhitungan dimensi, panjang dan lain-lain. Ya betul seperti itu. Betul. Oke. Berarti Pak selama ini kan Bapak mungkin sudah cukup lama bergelut di bidang perizinan lingkungan khususnya di praktek emisi dan praktek IPA gitu Pak. Ada nggak Pak studi kasus yang Bapak pernah alami gitu terkait perusahaan yang melanggar gitu? Apa sih biasanya Pak yang menjadi pelanggaran si perusahaan terhadap emisinya? Baik. Yang paling sering kita temukan adalah cerobong yang belum sesuai. Oke. Ya artinya misalnya sebuah industri punya 10 cerobong. Nah kadang-kadang di awal-awal itu yang dilaporkan mungkin masih 1 atau 2 cerobong, atau cerobong yang lain belum memenuhi standar 8D 2D. Itu yang paling sering kita temukan. Jadi sebetulnya adanya praktek emisi ini adalah menyeragamkan aturan. Jadi artinya cerobong yang belum sesuai 8D 2D itu yang harus distandarkan. Atau minimal ada juga cerobong yang 2D setengah D aja belum memenuhi. Nah itu tetap harus dimodifikasi untuk distandarkan seperti itu. Paling sering itu yang kita temui. Jadi artinya dari situ kemudian ada juga begini, parameter tertentu melebihi baku mutu gara-gara
tidak ada belum ada alat pengendali emisi. Oke. Jadi kan di situ ada partikulat, ada CO2, ada NOx, SOx. Kalau uji parameternya melebihi tertentu, sebetulnya ada alat namanya alat pengendali emisi. Nah itu yang harus dipasang, harus ditunaikan. Oke, jadi fungsinya alat pengendali emisi ini untuk sebagai kontrol dan sebagai reduksi juga ya Pak? Betul, pengendali. Apakah itu Hmm. gas, apakah partikulat yang memang secara teoretikal berpotensi melebihi, maka itu harus dipasang alat pengendali emisi. Agar emisi yang keluar itu masih memenuhi atau Standar di baku bawah yang standar baku yang ditetapkan ya Pak. Oke, seperti itu. Tadi Pak ngomong-ngomong kan dari tadi nih kita bahas praktek emisi itu gak jauh ya Pak dengan peraturan itu. Kira-kira ada gak sih Pak sanksi gitu Pak? Sanksi entah itu administratif atau sanksi lain dari pemerintah terkait dengan praktek emisi. Baik, jadi artinya karena semenjak PP 22 tahun 2021 ini menjadi sebuah kewajiban, maka ini menjadi kewajiban industri untuk memenuhi regulasinya. Artinya bahwa pemerintah juga sudah mengeluarkan sanksi-sanksi bagaimana kalau nggak punya Protek IPAL, bagaimana kalau nggak punya Rintek B3, itu sama aja bebannya bagaimana kalau punya cerobong tapi nggak punya Protek emisi, seperti itu. Jadi artinya ada regulasi-regulasi, ada sanksi-sanksi yang secara aturan pemerintah sudah mengeluarkan. Oke, jadi buat perusahaan-perusahaan, buat rekan-rekan yang ingin atau sedang menjalankan suatu perusahaan atau industri itu perlu diperhatikan ya, karena terkait dengan perizinan lingkungan ini memang dari pemerintah sendiri itu mengeluarkan sanksi gitu yang memang harus diperhatikan ya Pak oleh pemerkarsa atau rekan-rekan sekalian yang memiliki industri atau perusahaan yang berpotensi menghasilkan emisi seperti itu. Mungkin Pak satu lagi Pak, karena Bapak kan sering juga ya Pak melakukan kegiatan di luar gitu Pak, di luar negeri terutama berkeliling negara gitu ya, ke mancanegara. Nah di luar negeri sendiri Pak, apakah regulasi atau penerapan terkait praktek emisi ini sama seperti di Indonesia atau seperti apa Pak? Baik, pada dasarnya Indonesia tetap mengacu kepada aturan internasional seperti itu. Jadi artinya negara-negara maju secara otomatis sudah lebih dulu dijalankan seperti itu. Makanya bagaimana pemerintah dalam mengendalikan emisi itu juga dibagi. Ada yang cerobongnya kecil, ada yang cerobongnya besar. Nanti monitornya dibikin dua cara. Jadi monitoringnya manual, jadi melakukan uji sampling 6 bulanan, atau juga industri-industri tertentu yang wajib continuous monitoring, namanya CEMS. Jadi continuous emission monitoring system. Jadi harus dipasang alat dan itu termonitor 24 jam di cerobong emisi. Itu ada juga. Jadi artinya yang besar-besar maka wajib dipasang CEMS sama industri tertentu yang berisiko tinggi. Tapi kalau yang berisikonya menengah rendah, konsepnya pengujian manual setiap 6 bulan sekali. Jadi kesimpulannya itu di luar negeri pun peraturan mengenai emisi ini juga ketat dan sudah ada regulasi internasionalnya Pak yang mengatur ini, dan Indonesia kebetulan juga mengikuti regulasi tersebut ya sebagai acuan atau induk dalam menentukan regulasi di Indonesia seperti itu ya Pak. Baik, mungkin kita kan sudah banyak membahas tentang praktek emisi bersama Pak Dwi. Mungkin ini Pak pertanyaan terakhir Pak dari saya, mungkin dan buat rekan-rekan juga yang ingin misalkan memiliki perusahaan atau ingin membangun suatu perusahaan, gimana sih Pak tipsnya Pak dalam mengurus praktek emisi ini supaya praktek emisinya ini cepat disetujui gitu. Baik. Jadi sebetulnya kuncinya tentu di praktek emisi itu ada istilahnya neraca energi. Jadi neraca massa, neraca energi itu akan kita hitung, kemudian bahan bakarnya. Jadi bahan bakar natural gas itu relatif lebih gampang pengelolaannya.
Oke. Kalau masih ada yang batu bara, biomas, itu yang ada partikulatnya lebih complicated seperti itu. Kemudian teknologi yang ada memang harus mengacu kepada teknologi-teknologi yang memang ramah lingkungan, sehingga potensi gas-gas yang terbuang pun minim. Nah, kira-kira begitu. Kalaupun terpaksa masih ada, ya harus mau menyiapkan alat pengendali emisi yang baik. Jadi alat pengendali emisi itu variannya juga banyak seperti itu. Jadi ada yang memang teknologinya bagus, bisa mengendalikan emisi dengan bagus. Nah, seperti itu juga banyak sekali varian teknologinya. Oke, baik. Jadi mungkin tadi ada tips singkat ya dari Pak Dwi agar praktek emisinya itu cepat disetujui atau dimudahkan gitu ya Pak, dan usaha itu berkaitan dengan teknologi yang digunakan ya Pak ya. Teknologi yang digunakan dan penggunaan bahan bakar juga ya rekan-rekan. Penggunaan bahan bakar juga penting karena berbeda-beda bahan bakar juga berbeda-beda hasil atau gas buang yang dihasilkan ya dari emisinya itu. Dan untuk saat ini natural gas itu yang paling bersih ya Pak ya, daripada biomas dan batu bara seperti itu ya Pak. Ya, sebetulnya biomas secara emisi bagus karena memang dianggapnya renewable energy. Tapi tetap ada risiko partikulasnya di sana. Oke, baik. Itu ya teman-teman, berarti terkait dengan tips untuk mengurus praktek emisi agar cepat disetujui seperti itu. Mungkin terakhir Pak gitu, berarti ini dijawab cepat ya Pak, pertanyaan cepat, praktek emisi wajib atau tidak? Wajib. Oke, baik. Terima kasih Pak Dwi atas waktunya. Terima kasih atas kesempatannya telah hadir dalam podcast ini gitu untuk sama-sama berdiskusi terkait dengan praktek emisi dan ilmu yang disampaikan juga. Semoga bermanfaat dan teman-teman atau rekan-rekan bisa serap ilmunya ini untuk diterapkan di kemudian hari. Gitu. Terima kasih Pak Dwi atas kesempatannya. Semoga sehat selalu Pak. Baik. Mungkin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.